Perkenalkan, nama saya Reja Prasetya Dwi Putra dari kelas 12 E2 Multimedia. Perkenalkan, nama saya Yoga Swara dari kelas 12 E2 Multimedia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari kelas 12 E2 Multimedia. PKL di mana? Saya PKL di Agus Punwo, Kota Sukabumi. Alamat PKL-nya di mana? Jalan Cikole Dalam nomor 12, Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. PKL di tempat atau remote? Di tempat. Pembimbing PKL-nya siapa? Bu Haji hari ini. Bidang apa PKL-nya? Desain grafis percetakan. Kenapa pilih PKL di tempat itu? Karena dekat tempatnya dan tidak banyaklah ngabisin ongkosnya. Pekerjaan PKL apa saja yang masing-masing orang, untuk masing-masing orang? Yang membuat desain stiker, poster, finishing. Pernah bikin apa saja tugas PKL-nya? Membuat desain kartu nama, desain banner, desain logo, masih banyak lagi. Bagaimana dan ceritakan pengalaman PKL kakak saat pertama PKL. Gugup pertama kali PKL itu dan belum kenal sama yang kerja di situ. Kak, kira-kira dalam sehari berapa jam praktek kerjanya dan dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Praktek kerjanya jam 9 jam, dari jam 8 sampai jam 5. Selama PKL apakah ada kesulitan? Kesulitan apa dan bagaimana cara mengatasinya? Ada kesulitannya waktu pertama itu tidak menguasai tentang Corel Draw. Cara mengatasinya dengan belajar dan tidak mudah menyerah. Bagaimana sistem kerjanya? Sistem kerjanya di sana itu kalau pegawai biasa di shift, misalnya hari yang kerja sekarang besoknya libur. Nah, kalau anak PKL mah enggak, setiap hari masuk. Ngapain aja sih kayak di sana, kita dikasih tugas ngapain aja? Apa udah kayak kerja biasa atau gimana? Udah kayak kerja biasa sih, karena terbiasa. Pengalaman apa yang membuat kakak jadi nyaman untuk melakukan PKL di perusahaan tersebut? Pengalaman yang membuat nyaman adalah bisa refreshing tiap pulang PKL dan mendapat banyak ilmu tentang desain grafis. Kalau uang makan dibayar perusahaan apa kita sendiri? Kalau uang makan kita sendiri sih, tapi kadang bawa makan dari rumah. Jika PKL misalnya kita belum menguasai bidang tersebut, apakah di tempat PKL nanti akan diajarkan? Ya, diajarkan dari pertama kali sampai bisa. Dari semua bidang yang ada di multimedia, misal foto, desain dan lain-lain yang dikuasai oleh kakak, apa saja yang dilakukan ketika kakak mengerjakan tugas PKL yang berkaitan dengan bidang tersebut? Yang saya kuasai lebih ke arah desain grafis sih. Kalau PKL gitu, tempat kos dan lain-lain apa diatur sekolah atau kita cari sendiri? Kalau tempat kos kita cari sendiri. Apakah Anda sudah menghasilkan uang dan bagaimana cara Anda bisa menghasilkan uang lewat skill multimedia? Saya belum menghasilkan uang karena saya masih PKL. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk terjun ke dunia PKL? Yang harus disediakan, yang pertama itu skill, yang kedua itu kemauan, yang ketiga uang. Bagaimana kehidupan sosial di sana? Apa berbaur sama yang PKL gak? Atau yang PKL aja? Kalau kehidupan di sana itu berbaur sama semua, akrab lah sama yang kerja di sana. Apakah yang dipraktekkan sama kayak yang di sekolah atau tidak?
dan apakah softwarenya juga sama? Beda sih, kan sekolah diajarkan Photoshop kebanyakan ya. Kalau Korea mah paling baru sekali 2 kali. Kan kalau di sana mah pakai Corel Draw. Apakah kamu mendapat penghasilan dari PKL di perusahaan itu? Tidak sih, tidak menghasilkan uang karena kita itu PKL mencari ilmu bukan mencari uang. Kalau PKL bisa pulang tidak? Apa jam kerjanya sama seperti pegawai lain? Jam kerjanya awalnya sama kayak pekerja lain. Ilmu apa yang paling bermanfaat yang diajarkan di sekolah? Semua yang diajarkan dari sekolah bermanfaat. Tapi yang paling bermanfaat desain. Apa motivasi Akang Teteh yang membuat PKL semangat? Karena bisa mendapat banyak ilmu dan banyak pengalaman. PKL nginepnya di mana? Kalau kita sih pulang pergi. Kalau PKL pakai laptop sendiri atau di sana disediakan? Di sana sudah disediakan. Apakah jika PKL kita dituntut untuk selalu bisa mengerjakan pekerjaannya? Selalu dituntut untuk bisa, tapi jika kita tidak bisa, kita pasti diajarkan sampai bisa. Perjuangan apa saja yang Akang Teteh lakukan saat PKL Kalau di jalan suka macet. agar selalu nyaman dan betah selama PKL itu bagaimana? Selalu berpikir positif bahwa bila dimarahin itu untuk lebih baik. Jika Akang Teteh melakukan kesalahan saat PKL, apa yang harus Akang Teteh lakukan? Ya, kita harus bertanggung jawab. Pelajaran dan pengajaran yang didapatkan saat PKL. Pelajaran dan pengajarannya kita harus selalu bertanggung jawab dan disiplin. Software apa yang sering digunakan di dunia multimedia? Yang sering digunakan CorelDRAW, Photoshop. Kalau misalnya PKL tidak mempunyai skill bagaimana? Ya harus dari sekarang kalian harus belajar dengan giat, jangan pantang menyerah. Kalau desain PKL-nya gimana? Kalau desain PKL-nya membuat stiker kayak gitu. Terus banner, poster, tergantung konsumen. Dapat gaji gak? Tidak sih, kami tidak mendapat gaji, tapi mendapat kenang-kenangan di akhir. Apakah pemilihan tempat PKL sesuai dengan kemampuan keterampilan diri? Ya, sesuai dengan kemampuan keterampilan diri. Jika PKL, apakah kita harus mengumpulkan portofolio yang banyak? Ada yang mengumpulkan, ada yang tidak. Bagaimana caranya agar Akang Teteh disukai, dilihat baik, rajin, dan sopan santun oleh pekerja yang ada di PKL tersebut? Selalu sabar meski selalu disuruh-suruh, sabar. Sistem memilih tempat PKL seperti apa? Apakah oleh guru atau individu? Kalau ada yang oleh guru, ada yang individu.